Halo guys, balik lagi di channelnya Asset Production. Kali ini gua akan ngajarin kalian gimana caranya untuk main aksi dengan setup plan di belakang. Kira-kira aksi apa sih yang pas untuk digunakan pada saat kalian bikin setupnya yang di belakang seperti itu ya. Pertama-tama yang gua akan bahas kira-kira plan seperti apa sih yang cocok untuk di back seperti itu ya, untuk di terakhir gitu. Yang pasti pertama-tama plannya antara harus ada heal atau poison. Jadi heal sama poison ini istilahnya satu paket lah gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini ada list kartunya plan ya. Kalau gue boleh saran di sini Shiitake ini harus ada. Kalau plan kalian punya salah satu dari kartu ini nggak masalah. Kalian boleh coba main taruh di belakang. Jadi harus ada Shiitake. Kemudian Rosebud. Ini strawberry shortcake kalian juga boleh punya, tapi ini agak tricky kalau misalkan plan kalian punya 4 kartu yang full energi semua. Gua nggak nyaranin untuk main di back plannya karena sekali turn kan kita cuma dapat 2, sedangkan yang akan kita gunakan tuh cuma 2. Jadi gua agak nggak nyaranin ya, kecuali kalian misalkan punya plan yang strawberry shortcake dan backnya itu Nemo, jadi dia bisa dapat energi seperti itu ya. Kemudian kalau kalian punya plan yang bisa nge-heal ini, zigzag pukul ini bisa, tapi ini efeknya adalah kalian nggak bisa main terlalu panjang. Jadi kalau misalkan kalian heal gitu ya, kalian kan punya 2 kartu maksimal heal 240 seperti itu ya. Nah kalian paling bisa bertahan di 240 sebelum heal kalian itu defisit adalah di round sekitar 16 atau 17. Tapi kalau kalian pakai zigzag itu kalian di round 13 itu heal kalian udah defisit karena di round 13 minusnya itu udah 110 darahnya seperti itu. Kalau herbivore ini juga boleh, tapi ini pengecualian kalau misalkan kalian ketemu plan di belakang. Kalau kalian ketemu yang lain otomatis kalah karena nggak nge-heal seperti itu. Kemudian gue bisa saranin juga gas unleash ini. Ini karena dia tiap kali musuh mukul kita secara otomatis nge-apply poison ke musuh ya. Satu, jadi kalau misalkan dia keluar 4 kartu, kita nge-apply 4 poison ke dia gitu. Biasanya pair yang sangat pas adalah ketika kalian punya Yam sama Rosebud atau Yam sama Shiitake. Itu kalian udah otomatis bisa taruh di belakang, itu nggak masalah. Gitu ya. Setelah versi healing ada juga plan dengan versi high damage dan high defense gitu. Biasanya plan seperti ini adalah plan-plan umum yang kalian lihat di marketplace. Nah, plan seperti ini biasanya kalau kalian ketemu model aquatic otomatis menang karena damage-nya dari kaktus aja udah bisa 179, sedangkan darahnya hanya 400 seperti itu. Kalau kalian misalkan plan seperti ini nggak masalah. Ini dia buntutnya bisa disable mulut musuh. Biasanya paling berguna untuk misalkan yang punya musuh yang punya stun, kemudian punya yang bisa pierce armor seperti itu. Itu biasanya mulut-mulut yang mau kita disable kurang lebih ada di plan ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih tahan lama dan pengen bisa lebih aktif untuk menyerang, kalian bisa ganti buntutnya dengan carrot. Jadi ini kita ganti Rosebud-nya, kita ganti dengan carrot. Nah, enaknya carrot ini adalah misalkan kita punya 2, dia selain ngedamage, kalau armor kita pecah, dia memberikan kita energi. Nah, kalau misalkan menggunakan ini, gue saranin kaktusnya 2 sama ini. Jadi usahain jangan gunakan pumpkin dengan carrot, karena kalau takut serangan musuh armor kita nggak pecah, maka kita akan rugi banget, nggak dapat energinya seperti itu. Karena kita mengharapkan shield kita pecah supaya kita dapat energi seperti itu. Biasanya dikeluarin combo 2 gitu ya. Jadi contoh kalian punya energi 2, kemudian kalian ketemu carrot hammer ini 2, maka kalian tinggal keluarin aja 2. Biasa armor 88. Biasa kalau model aquatic beast yang serangannya energinya cuma 2, dia nyerang sekali aja pokoknya armornya langsung pecah seperti itu. Ini cukup recommended untuk di back seperti itu ya. Di sini gue akan ngajarin sedikit gimana caranya untuk main plan yang baik dan benar ya. Di sini gue kondisikan dengan versi seperti gue ya. Nah, di sini kalian bisa lihat gameplay gue. Di sini adalah posisi yang gue emang kelihatannya menang ya. Nah, kalian bisa kan agak annoying ya kalau ketemu dengan yang namanya Terminator seperti itu ya. Nah, kalau di game seperti ini, kalau beast-nya di tengah, kalian usahain
Beast-nya jangan nyentuh plan kalian, karena kalau udah nyentuh itu jujur agak sulit ya. Karena beast sekali sentuh tuh darah plan bisa hilang 50%. Ya, walaupun kita dengan armor segala macam itu bisa hilang seperti itu. Nah, kalian lihat game di sini. Gua ngejelasin dikit. Di sini gua mau nge-apply poison sebanyak-banyak mungkin di dia gitu. Karena tujuannya adalah dia nggak bisa nge-heal, dia nggak bisa survive Blood Moon, dia nggak ada heal gitu ya. Jadi kita mau menguras darahnya sebanyak mungkin seperti itu. Nah, di sini lihat ya, kartu gue di sini kan sudah mulai 4 seperti itu. Di sini kadang gue juga melakukan untuk cek energi. Jadi dia energinya ada berapa banyak sih? Gitu ya, kalau pakai plan yang punya serius itu kalian kadang kalau kalian punya kesempatan untuk cek energi musuh, gitu kalian bisa lakukan cek. Nah, di sini kalian lihat ya, kartu gue tadi 7 dan kenapa gue hanya keluarin 2 sedangkan istilahnya gue bisa keluarin dengan dengan poison ini gitu ya. Nah, karena kalian lihat aksi itu tiap run hanya keluar 3 kartu gitu. Nah, kalau kita 3 kartu kita keluarkan, maksimal kartu dalam satu aksi itu 8 gitu ya. Jadi tiap run keluar 3. Jadi di sini kita akan mempermainkan yang namanya repeat card gitu. Jadi kalau misalkan kita keluarkan hanya 3 kartu, itu saja, maka nanti yang keluar lagi akan itu saja. Jadi kita akan lihat setelah 5 kartu ini, nanti kita akan lihat kartu selanjutnya akan keluar ini lagi. Karena gue butuh heal gitu ya, di sini gue bisa double heal. Nanti di sini juga akan keluar double heal seperti itu. Nah, jadi ini sistem ini yang sepertinya kita curangi lah seperti itu ya. Nah, ini kita lihat di sini sistemnya kalau misalkan kita rasa dia akan enter gitu, maka kita keluarinnya serius. Ya ini beneran hoki-hokian doang, kadang gua ngeluarin serius juga nggak selalu dapat gitu seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita main nih, kemudian kita lihat nih di round selanjutnya seperti ini dia udah nggak survive Blood Moon-nya deh gitu ya. Nah, itu momen dimana kita bisa ngeluarin 4 kartu seperti itu. Nah, di sini gue ngeluarin 4 kartu karena gue tahu next dia nggak akan survive Blood Moon seperti itu. Jadi gue keluarin 4 kartu gue. Biasanya ini untuk memastikan kalau ya dia akan mati seperti itu dan gue nggak akan mati. Kalian bisa lihat perbedaan darahnya cukup jauh ya dari 2 heal itu kayak gitu. Nah, di sini gue juga bisa tunjukin kekalahan gue ini ketika lawan aksi yang modelnya seperti ini. Nah, ini yang gue ceritain. Jadi gak enaknya backplan adalah ketika musuh itu sudah punya energi banyak di awal. Biasanya ya dapat hoki lah gitu ya. Dari abis reset card dapat Nemo lagi. Jadi roundnya baru 7, dapat Nemonya sudah 4 seperti itu. Nah, biasanya seperti itu kalah sih gua kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu permainan setup plan di belakang. Balik lagi, ini nggak setup yang harus 100% akan win rate-nya menang banget, nggak segala macam. Kadang ini rese gue juga ketemu beast di belakang. Kalau gue ketemu di beast di belakang itu hampir presentasenya 80% gue kalah seperti itu. Ya, jadi balik lagi kalau misalkan ketemu aquatic atau bird biasanya 80% menang. Tapi kalau ketemu modelnya beast, kemudian bug yang di belakang, itu presentasinya 80% kalah karena dia hanya dengan 2 kartu udah bisa ngabisin darah kita hampir 50% seperti itu. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga membantu ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, see you kalian di video-video lainnya. Bye.